Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi di dalam ibadah online. Dan pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk beribadah, untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, bagi yang ada di rumah, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat anugerah yang besar yang senantiasa kami terima di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan yang sempurna atas kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kami percaya ketika kami datang menyembah Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh, maka hadirat Tuhan ada di sana. Dan kami percaya Tuhan yang akan bertahta di atas setiap puji-pujian yang akan kami naikkan, yang akan kami bawa ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan, mari kita menyembah Dia. Dia adalah juru selamat yang telah menyelamatkan kita. Kasih-Nya yang sempurna yang telah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 oh, selama-lamanya. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala syukur kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Glory, glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus memuji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita agungkan namanya sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Dia adalah Allah yang besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya.
kuasanya, Yesus Allah Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan dan mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami telah melihat dan merasakan bukti kasih yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib menyelamatkan kehidupan kami, membuat kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu karena bukti kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Haleluya Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. telah kulihat, Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus,
Kami bersyukur Tuhan buat hari ini yang indah Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saat ini Tuhan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi dapat memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami percaya firman Tuhan ini dapat memberkati setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan buat anugerah dan pemeliharaan Tuhan sehingga kita masih bisa ada sampai hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu di rumah? Kiranya Allah senantiasa menyertai kita di dalam keadaan apapun. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya akan beri tema Allah bekerja dalam kesempurnaan. Dan sebelum masuk lebih jauh ke dalam firman Tuhan, izinkan saya membacakan beberapa kata dari satu lagu yang dinyanyikan oleh Michael W. Smith dengan judul lagu Help is on the Way. Kata-kata dari lagu ini seperti begini. Orang berkata waktu akan menyembuhkan, tapi engkau tahu mereka tidak merasakan apa yang engkau rasakan. Walau hadapi masa-masa yang sulit, namun Tuhan baik. Dia tidak pernah tinggalkanmu. Dia melihat air matamu. Dia berperang untuk ketakutanmu. Bertahanlah, pertolongan akan segera datang. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkanmu dan melupakanmu. Kuatlah, pertolongan akan segera datang. Dia berkata dia akan menolongmu. Hanya ulurkan tanganmu dan peganglah tangannya. Dia tahu isi hatimu. Dia akan mengangkat kepalamu. Dia cukup dekat untuk mendengar semua yang engkau katakan. Ketika engkau lemah, dia berkata dia cukup bagimu. Tangannya yang cukup panjang untuk menjangkau di mana engkau berada. Jadi lagu ini luar biasa bahwa bertahanlah, kuatlah karena pertolongan Tuhan akan segera datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Dan walaupun kita adalah orang Kristen, bukan berarti kita diluputkan dari penderitaan dan kesulitan-kesulitan. Kita juga akan mengalami seperti makhluk ciptaan Tuhan yang lain, merintih, menderita yang sama karena kita hidup di dunia ini. Allah nggak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan selalu seperti ada di puncak gunung yang berbunga-bunga. Tidak. Dalam Alkitab, bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab mengungkapkan perasaan mereka waktu mereka diizinkan melalui masa-masa yang sulit. Dan dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Jadi, saya mengatakan bahwa kita akan diizinkan melalui air, menyeberang melalui sungai-sungai, kemudian berjalan melalui api. Tetapi saya mengatakan Allah ada di sisi kita, Allah ada bersama kita dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian dalam Mazmur 23 ayat 4 sampai 5. Dan judul dari Mazmur pasal 23 itu adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat 4 berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Jadi pemazmur mengatakan bahwa dia juga melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, lembah yang penuh dengan kegelapan. Dan dia juga harus menghadapi banyak musuh-musuh. Tetapi dia mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Allah besertaku. Dan Tuhan menyediakan, pemazmur mengatakan Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Aku bisa menikmati, aku bisa makan sekalipun aku sedang dikelilingi oleh musuh-musuhku.
Kemudian Mazmur 42 ayat 1 sampai 5. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, ini pemazmur mengatakan. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Kemudian dia bertanya kepada dirinya sendiri dan menjawab. Dia mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Dia bertanya seperti itu, kemudian dia menjawab, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini bahwa hal menjadi orang percaya, kita juga akan diizinkan menyeberang melalui air, berjalan melalui sungai-sungai, berjalan melalui api. Kemudian kita juga akan diizinkan melewati lembah kekelaman. Kita akan ada musuh, kemudian air, mungkin seperti pemazmur mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, dan orang bertanya, di manakah Allahmu? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu Allah bekerja dalam kesempurnaan. Pada hari ini saya ingin memberikan dua peristiwa dalam kehidupan bangsa Israel, di mana Allah bekerja dalam kesempurnaan. Karena dia adalah Allah yang sempurna, dia bekerja dalam waktu yang sempurna, dan caranya, jalan-jalannya adalah sempurna. Yang pertama adalah kesempurnaan Allah dalam waktu dan caranya yang bekerja dalam membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupannya Musa ini dibagi dalam 3 babak. Yang pertama adalah 40 tahun pertama dia berada di Mesir sebagai putra dari putri Firaun. Kemudian 40 tahun kedua dia berada di Midian sebagai gembala. Kemudian 40 tahun ketiga dia berada dalam kepemimpinan dalam peristiwa Exodus. Nah, Bapak Ibu, dalam Keluaran pasal 12 ayat 40. Jadi peristiwa Keluaran itu adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan orang Israel. Mengapa? Karena dalam Keluaran pasal 12 ayat 40 mengatakan bahwa orang Israel menjadi budak di Mesir sekitar 430 tahun. Jadi mereka, orang Israel ini yang adalah keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada Abraham Allah mengikat perjanjian dengan dirinya dan keturunannya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham yang dipilih oleh Allah ini dan anak cucunya menderita berada di Mesir sebagai bangsa yang bekerja keras, bangsa budak yang bekerja sebagai pekerja rodi selama 430 tahun. 430 tahun bukan waktu yang singkat. Dan mungkin orang Israel, orang-orang Mesir mengatakan kepada orang Israel, di mana Allahmu? Di mana Allahmu yang kau katakan Allah nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub? Dan mungkin orang-orang Israel juga berkata bahwa Allah yang diceritakan oleh nenek moyang kita itu tidak ada. Dia tidak hidup, dia tidak mampu menolong. Oleh karena terlalu lama dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali orang-orang mulai meninggalkan Tuhan, imannya mulai melemah waktu dia melewati masa penderitaan yang panjang atau mengalami goncangan di dalam kehidupannya. Orang Israel menderita selama 430 tahun. Walaupun nampaknya Allah berdiam diri selama sekitar 430 tahun. Namun akhirnya tibalah waktu Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Dan waktu Allah mengatakan inilah saatnya untuk aku melaksanakan kehendakku, maka tidak ada satu kuasa pun, baik manusia, kuasa setan yang ada di atas, di bumi dan di bawah bumi yang bisa menghalangi, yang bisa menghentikan Allah melaksanakan rencananya. Karena Allah adalah sempurna, jalan-jalannya sempurna. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membaca dari Keluaran pasal 3. Karena disinilah peristiwa di mana peristiwa Keluaran itu mulai terjadi setelah bangsa Israel menderita selama 430 tahun. Akhirnya dalam waktu Allah yang sempurna turun tangan untuk menolong. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang gurun, padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata,
Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dalam ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau ke Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Mari Bapak Ibu kita melihat bagian begini, bahwa setelah 430 tahun, akhirnya Allah bangkit dan mengatakan, inilah hari pembebasan umatku. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka, dan aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Kemudian Tuhan katakan, jadi Tuhan katakan, aku memperhatikan kesengsaraan umatku. Aku mendengar seruan mereka, dan aku mengetahui penderitaan mereka. Seruan orang Israel sampai kepadaku dan telah kulihat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Tuhan berkata, sebab itu aku telah turun tangan untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Kemudian Tuhan berkata, Musa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Wah. Setelah 430 tahun, Tuhan mengutus Musa dan mengatakan, Musa pergilah, aku mengutus engkau untuk membawa umatku keluar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah 430 tahun seperti Allah berdiam diri, Allah tidak melakukan apa-apa. Tapi Allah tidak berdiam diri. Dia katakan, aku mengetahui, aku melihat, aku mendengar apa yang terjadi. Allah seperti seolah-olah berdiam diri. Tetapi Allah melihat dan mengatakan, pada saatnya yang tepat, aku akan turun tangan. Jadi sekali lagi Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna. Dan dia bekerja di dalam kesempurnaan. Mari kita melihat mujizat-mujizat yang terjadi ketika Allah yang sempurna turun tangan dan bertindak dalam kehidupan bangsa Israel dalam peristiwa keluaran. Yang pertama, tulah melanda Mesir. Ada 10 tulah untuk menghukum bangsa Mesir dan Firaun yang mencoba menahan dan menghalangi umatnya untuk kembali ke tanah perjanjian. Kemudian yang kedua, malaikat Allah dan tiang awan dan tiang api menuntun dan menaungi dan menerangi bangsa Israel. Malaikat Allah ada menyertai mereka. Pada malam hari Tuhan memberikan tiang api. Dan tiang api ini fungsinya menerangi mereka. Karena malam hari menghangatkan mereka dengan dinginnya padang gurun. Kemudian yang ketiga, tiang api itu menjadi penuntun mereka untuk berjalan. Kemudian siang hari ada tiang awan. Dan tiang awan itu seperti awan yang menudungi mereka supaya mereka tidak kena panas terik matahari. Dan juga tiang awan itu menjadi penuntun mereka untuk berjalan. Kemudian, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Waktu tentara Mesir mengejar mereka,
Di belakang ada tentara Mesir, di depan ada laut Teberau. Mereka tidak bisa lari ke kiri dan ke kanan. Kemudian Tuhan dikatakan bahwa mengirim angin yang kuat. Tidak tahu sekuat apa itu angin, sehingga bisa membuat jalan di tengah laut, sehingga bisa membelah laut Teberau. Allah mengirim angin yang kuat dan membuat jalan bagi orang Israel, sehingga orang Israel bisa berjalan melewatinya. Kemudian, jadi sesuatu yang terjadi unik bahwa Bapak Ibu, Tuhan mengirim angin yang kemudian membuka jalan bagi orang Israel untuk lewat. Tetapi ketika tentara Mesir dalam mengejar mereka dengan kereta-keretanya, kemudian Allah menutup itu. Kemudian kereta kuda dan tentara Mesir ditelan oleh laut Teberau. Kemudian yang berikut, air pahit diubah menjadi manis dan dapat diminum di Marah dan di Elim. Kemudian orang Israel dalam keluar dari Mesir nggak mungkin kan mereka membawa makanan, dan mereka juga tidak mungkin bisa bercocok tanam di dalam perjalanan mereka. Dan mereka dalam perjalanan dari Mesir ke Israel itu menempuh 40 tahun, sekitar 40 tahun. Tapi Tuhan mengirim mana dan burung puyuh untuk menjadi makanan mereka. Kemudian bagaimana dengan minum mereka? Tidak mungkin menggali sumur, tidak ada sumur di padang gurun. Tapi Tuhan mengeluarkan air dari batu. Kemudian dalam perjalanan mereka kembali ke tanah perjanjian, membawa anak mereka, membawa orang-orang tua. Kemudian tiba-tiba bangsa Amalek menyerang mereka. Dan sekali lagi Allah yang sempurna bekerja. Ketika Musa angkat tangan, maka kemenangan menjadi milik orang Israel. Dan Tuhan juga berbicara dari Gunung Sinai kepada orang-orang Israel. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ada pemimpin-pemimpin yang memberontak kepada kepemimpinan Musa, dan Allah membela Musa, di mana Miriam dan Harun memberontak dan mereka kena kusta. Kemudian tanah terbuka dan menelan Korah yang memberontak. Kemudian waktu pemilihan pemimpin, Allah memilih Harun dengan tanda tongkatnya bertunas. Kemudian waktu orang Israel perlu minum lagi, dikatakan bahwa Musa memukul gunung batu dan keluarlah air. Dan pada saat itu adalah peristiwa di mana Musa berdosa di hadapan Tuhan. Selanjutnya, mereka juga menyeberang melalui sungai Yordan. Ketika Allah yang sempurna bertindak, walaupun bangsa Israel harus menderita selama 430 tahun, pada akhirnya pertolongan Allah datang. Ketika Allah bertindak untuk menolong umatnya, Dia tidak setengah-setengah. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatan surgawi untuk melaksanakan kehendaknya. Dan ketika Allah bertindak, maka banyak mujizat yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah ada di antara kita yang mengalami seperti orang Israel? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menderita penyakit bertahun-tahun. Sudah menghabiskan uang dan Bapak Ibu lelah menderita sakit. Atau ada di antara Bapak Ibu yang mengalami penderitaan dalam ekonomi bertahun-tahun. Ada Bapak Ibu yang mengalami masalah dalam rumah tangga bertahun-tahun. Dan mungkin orang berkata kepadamu, di mana Allahmu? Atau Bapak Ibu sendiri berkata, di mana Allah? Seperti Allah berdiam diri. Allah melipat tangannya. Allah tidak mendengarkan aku. Allah tidak berusaha untuk mengulurkan tangan untuk menolong aku. Bapak Ibu dengarkanlah. Bahwa Allah tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Walaupun bangsa Israel diizinkan menderita selama 430 tahun, akhirnya Allah turun tangan. Dan Allah yang sempurna, Dia sempurna dalam rencananya, Dia sempurna dalam waktunya dan jalan-jalannya. Dan ketika Allah yang sempurna ini bertindak dan turun tangan untuk menolong kita, keajaiban akan terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan berhenti berharap. Terus berdoa dan percaya bahwa Allah melihat penderitaanmu. Allah mendengarkan seruanmu. Allah memahami penderitaanmu. Dan Allah bisa merasakan penderitaanmu. Dia adalah Bapa bagi kita. Dia adalah Allah kita. Kita adalah miliknya yang telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa memanggil kepada Dia, Abah, ya Bapa. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Tapi Dia juga adalah Allah Bapa kita. Jadi jangan berhenti berharap.
karena Allah yang sempurna akan datang dalam caranya yang sempurna dan waktunya yang sempurna. Kemudian yang kedua, kalau tadi dalam peristiwa keluaran itu adalah peristiwa ketika orang Israel menjadi budak di Mesir, kemudian mereka bisa kembali ke tanah perjanjian. Kemudian Bapak Ibu juga tahu mengenai kisah bangsa Israel yang dulunya sebenarnya satu kerajaan kemudian terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda atau kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kemudian kita tahu oleh karena dosa dan pemberontakan bangsa Israel dan juga raja-raja dan pemimpin-pemimpin, kemudian Allah menghukum mereka. Kerajaan utara diangkut pembuangan dan diserang oleh bangsa Asyur. Kemudian kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda diserang oleh Raja Nebukadnezar atau kerajaan Babilonia. Dan kemudian sebagian orang-orang itu diangkut ke pembuangan. Nah, orang Israel yang saya akan sampaikan peristiwa yang kedua adalah bahwa Allah yang sempurna menyelamatkan umatnya dalam pembuangan selama mereka berada di bawah pemerintahan Media Persia. Dan hari ini yang akan saya bahas adalah apa yang dicatat di dalam kitab Ester. Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut bicara mengenai apa yang terjadi dalam kitab Ester, bagaimana Allah yang sempurna datang menolong dengan cara yang sempurna dan cara yang ajaib. Bangsa Israel itu mengalami penderitaan dalam pembuangan. Mereka berada dalam pembuangan pada masa pemerintahan kerajaan Babilonia dengan rajanya yang terkenal, Raja Nebukadnezar. Kemudian, mereka akhirnya kerajaan Babilonia runtuh, kemudian bangkit kerajaan yang baru yaitu kerajaan Media Persia dan kemudian mereka masuk kepada pemerintahan yang baru. Nah, kemudian pada saat yang sama kota Yerusalem hancur. Bait Allah hancur, seluruh perabot-perabot telah diangkut oleh Nebukadnezar ke Babilonia, kemudian tembok Yerusalem juga roboh. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kondisi orang Israel. No hope, tidak ada harapan. Mereka sedang berada di bangsa asing sebagai tawanan, sebagai bangsa yang ditawan. Kemudian tanah perjanjian, kampung halaman mereka yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dalam keadaan hancur, tinggal puing-puing. Kota sudah hancur, bait Allah sudah hancur, kemudian tembok juga sudah roboh. Seperti kehidupan bangsa Israel, tidak ada pengharapan. Dan mungkin orang-orang berkata kepada mereka, di mana Allahmu? Katanya Allahmu yang ajaib, melakukan mujizat dan menghajar orang Mesir. Tapi mana? Buktinya kalian menderita. Dan seperti Allah berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tapi mari kita melihat bahwa Allah campur tangan dalam kitab Ester. Sekali lagi, Allah yang sempurna bekerja dalam kesempurnaan. Waktunya sempurna dan jalan-jalannya sempurna. Mari kita melihat alur cerita dalam kitab Ester. Pertama-tama, Ratu Wasti tidak tunjukkan penghormatan kepada Raja Ahasveros ketika raja ingin memamerkan kecantikan istrinya sang ratu kepada undangannya, tapi ratu menolak datang. Dan saya yakin itu di dalam rencana Allah. Kemudian Ratu Wasti dibuang, dan karena Ratu Wasti tidak ada, perlu ratu pengganti. Dan kemudian secara ajaib Ester terpilih menggantikan Ratu Wasti. Nah, kemudian Mordekai, pamannya sang Ester ini, karena dia suka duduk di pintu gerbang, kemudian dia mendengarkan pembicaraan mengenai orang yang membunuh raja. Dan dia menyampaikan itu kepada raja dan akhirnya raja bisa diselamatkan dan luput dari kematian. Nah, kemudian ada seorang yang bernama Haman, dan Haman ini adalah orang kedua setelah Raja Ahasveros. Dia membenci Mordekai karena waktu dia lewat-lewat, Mordekai tidak pernah berlutut dan sujud menyembah kepada dia. Dan kebenciannya Haman ini bukan hanya ingin membunuh Mordekai, dia ingin memunahkan seluruh orang Yahudi yang sedang berada di kerajaan itu. Karena mereka sedang berada dalam pembuangan. Kemudian, ketika Mordekai tahu bahwa Haman ingin memunahkan bangsa Yahudi, kemudian Mordekai berharap bahwa Ester, ratu yang terpilih itu dapat memberi pertolongan. Kemudian Mordekai mengajukan permohonan kepada Ester, tetapi Ester mengatakan, saya tidak berdaya, saya tidak mungkin menghadap. Karena kalau raja tidak memanggil saya menghadap, maka saya bisa mati. Dan kemudian
Mordekai mengatakan, oh jangan karena kau pikir kau ada di istana kemudian engkau selamat. Kalau engkau tidak mau menolong, Allah akan pertolongan itu akan datang dari pihak lain. Kemudian akhirnya Esther berkata, sampaikan berita kepada Mordekai, berpuasalah, suruh semua orang Israel berpuasa, maka aku akan menghadap raja. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Esther mengambil tindakan iman untuk menghadap Raja Ahasveros. Dan luar biasa, walaupun dia tidak sedang dipanggil, ketika Raja Ahasveros melihat Esther, dia mengulurkan tongkat kerajaan dan berkata, hai Esther, apa yang kau inginkan? Separuh dari kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu. Dan sekali lagi peristiwa itu di dalam kendali Allah, Allah yang mengatur. Nah kemudian si Haman ini yang penuh dengan kebencian kemudian mendirikan tiang penyulahan untuk Mordekai. Mendirikan tiang untuk menggantung Mordekai. Dan dia posisinya sebagai orang kedua setelah Ahasveros bisa melakukan itu. Nah, kemudian akhirnya ada satu kisah bahwa raja tiba-tiba nggak bisa tidur. Kemudian karena dia nggak bisa tidur, dia pengen baca sejarah kerajaannya. Kemudian dia menemukan satu peristiwa bahwa ketika ada rencana untuk membunuh Raja Ahasveros, ternyata seorang Mordekai melaporkannya dan sehingga rencana itu dibatalkan. Dan kemudian raja memanggil Haman. Haman, kalau kira-kira apa yang dilakukan kepada orang yang raja pantas menghormatinya? Kemudian Haman GR dan berpikir, oh itu adalah dia. Dan dia kemudian menyarankan beberapa hal-hal, beberapa yang harus dilakukan untuk memuliakan orang tersebut karena dia pikir dirinya. Dan ternyata kemudian yang akan dimuliakan sebagai penghargaan untuk tindakan kepahlawanannya adalah Mordekai. Dan hal itu membuat Haman makin marah. Ya. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiang yang dibangun oleh Haman untuk menggantung Mordekai, akhirnya tiang itulah tempat Haman digantung, dia dihukum mati. Jadi keajaiban terjadi di sini. Kemudian memang akhirnya orang Israel, orang Yahudi diserang, tetapi raja memberitakan bahwa orang Yahudi juga bisa melakukan hal-hal untuk membela dirinya. Dan kemudian kisah Esther ini diakhiri dengan happy ending. Bahwa Esther terus menjadi ratu. Kemudian yang berikut adalah Mordekai menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Jadi peristiwa seperti Mordekai, Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego oleh karena keajaiban Allah. Karena Allah hadir dalam kehidupan mereka, maka keajaiban terjadi. Kemudian Mordekai bayangkan, kemudian dikatakan bahwa dia menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Esther ini dituliskan dengan maksud ganda. Dituliskan untuk menunjukkan bagaimana orang Yahudi dilindungi dan diselamatkan dari ancaman pemusnahan oleh campur tangan Allah yang sempurna melalui Ratu Esther. Ya sekalipun nama Allah tidak disebutkan secara khusus, tetapi bukti pemeliharaannya sungguh jelas sepanjang kitab Esther. Kemudian kitab ini juga ditulis untuk memberikan catatan dan latar belakang dari sejarah Hari Raya Purim orang Yahudi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah adalah Allah yang sempurna. Dia bekerja dalam kesempurnaan. Allah yang berdaulat dengan jalan-jalannya yang sempurna. Kadang-kadang tak Allah memakai tentara atau mujizat-mujizat untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi dia tidak dibatasi oleh strategi-strategi tersebut. Dia dapat memakai siapapun seperti Yusuf dan Esther untuk menjadi agen keselamatannya. Ketika Allah hendak melaksanakan kehendakannya, Allah dapat memakai orang seperti Esther. Allah dapat memakai orang seperti Yusuf. Allah dapat memakai Daud yang masih muda untuk melaksanakan rencananya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan karena kita, tetapi oleh kuat dan kuasanya yang bekerja dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana keadaanmu? Apakah engkau berada dalam keadaan di mana menderita bertahun-tahun dan seperti Allah berdiam diri dan Allah tidak bertindak?
Seperti Allah melipat tangan, menutup mata dan menutup telinga. Bapak Ibu dengarkanlah, Allah tidak pernah menutup telinga, Allah tidak pernah menutup matanya. Dia memperhatikan kita setiap saat. Dalam Mazmur 121 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya dia tidak tertidur, penjaga Israel. Dia tidak tertidur. Bapak Ibu, dia tidak tertidur. Dia tidak menutup mata, dia tidak melipat tangan, dia tidak menutup telinga. Dia memperhatikan kita. Tapi Allah akan bertindak dalam waktu yang sempurna dan caranya yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau mengalami penderitaan, ada doa-doa yang belum dijawab. Jangan menyerah, jangan berhenti. Seperti lagu dari Michael W. Smith yang bicara mengenai help is on the way. Bahwa jangan menyerah, bertahanlah dan kuatkanlah dirimu karena pertolongan Tuhan akan segera datang. Di dalam Mazmur 42 mengatakan di sini, pemazmur mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Kemudian apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan, melalui api. Kemudian sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau memiliki musuh. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan gambaran dari situasimu. Tapi berapa tokoh Alkitab mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Aku melalui air, aku melewati sungai, aku berjalan melalui api. Aku berjalan melalui lembah kekelaman, lembah yang gelap, lembah bayang-bayang maut. Aku dikelilingi oleh musuh-musuhku. Tetapi di dalam penderitaan mereka ada pengharapan. Dan mereka berkata bahwa pertolonganku itu adalah dari Allah. Bahwa Allah menyertaiku. Bahkan Allah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa ini. Doa dalam Mazmur pasal 70 ayat 5. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang, engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Mazmur 40 ayat 17 mengatakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allah, janganlah berlambat. Mari kita naikkan doa ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kuasanya masih sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia masih Allah yang hidup. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang mengandalkan segala sesuatu. Dan kuasanya masih sama. Terus berseru kepadanya. Dalam waktunya yang sempurna, Allah akan turun tangan. Dan dia akan melakukan pekerjaan yang sempurna dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Terus percaya Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan mari datang kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah mengingatkan kita terhadap pernyataan kasih Allah yang terbesar. Bahwa Allah rela mati di atas kayu salib. Yesus rela mati di atas kayu salib. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Oleh kematiannya kita dibebaskan dari dosa, belenggu dosa dan kutuk-kutuk dosa. Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup itu adalah berkelimpahan. Dan mari Bapak Ibu mengingat kasih Allah yang besar dan bangkitkan imanmu dan pengharapanmu sekalipun mungkin engkau berkata Allah lambat. Allah tidak pernah lambat dalam menolong kita. Dia selalu tepat waktu karena jalan-jalan Allah adalah jalan-jalan yang sempurna. Kita mungkin tidak dapat memahami jalan Allah. Yang diperlukan dari kita adalah terus percaya. Dia adalah Bapa kita. Apapun yang dilakukannya adalah yang sempurna. Ya, apapun yang dilakukan Tuhan adalah sempurna. Kita mungkin tidak bisa memahami, tapi Allah kita yang sempurna memahami waktu yang sempurna, waktu yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau sempurna dalam jalan-jalanmu. Engkau sempurna, Engkau bekerja dalam waktu yang sempurna. Dan Engkau punya
cara yang sempurna untuk menolong kami. Kami belajar dari peristiwa keluaran orang Israel dari Mesir, bahwa Engkau datang walaupun Engkau izinkan mereka menderita sekitar 430 tahun. Pada akhirnya Engkau turun tangan. Dan ketika Engkau turun tangan, Engkau mengerahkan seluruh kekuatan surga. Engkau melakukan segala hal yang Engkau bisa lakukan untuk memastikan rencanamu terlaksana, untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan untuk memastikan mereka masuk ke tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan, kiranya peristiwa ini membangkitkan semangat kami untuk tidak mudah menyerah, tidak berhenti percaya kepadamu. Tapi kami terus percaya sampai Engkau turun tangan. Kami terus percaya sampai Engkau melakukan mujizat. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa pemeliharaanmu selama masa pandemik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya ini membangkitkan iman kami untuk terus percaya kepadamu. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk membagikan unsur-unsur perjamuan kudus kepada anggota keluargamu. Silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Bapak Ibu telah membagikan unsur perjamuan kudus kepada anggota keluarga kamu, mari Bapak Ibu mengangkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan Bapak Ibu. Mari mengangkat cawan di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Mari mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu untuk memperingati kematian, bahwa sungguh Engkau datang untuk mati bagi kami Tuhan. Engkau menggantikan kami supaya kami memiliki hidup dan hidup itu berkelimpahan. Oleh kematian-Mu kami diperdamaikan dengan Allah. Oleh kematian-Mu maka kami dibebaskan dari kutuk dan belenggu dosa dan menjadi orang merdeka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan menaikkan doa syafaat Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan dan bangsa-bangsa lain yang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Secara khusus Tuhan kami berdoa bangkitkan pemimpin-pemimpin negara. Bangkitkan pemimpin-pemimpin dalam semua negara untuk bangkit menyuarakan kebenaran, untuk bangkit melakukan yang terbaik, untuk menangani masalah pandemi COVID-19. Kiranya mereka takut akan Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang penyayang dan pengasih. Engkau adalah pencipta langit dan bumi dan manusia Tuhan. Engkau mengasihi manusia Tuhan. Kiranya pemimpin-pemimpin ini juga ditaruh kasih dalam hati mereka, sehingga mereka akan berjuang melakukan yang terbaik untuk menolong pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Kiranya melalui pertolongan mereka yang sungguh-sungguh, yang tulus, kemudian mereka bisa menghentikan kematian yang banyak Tuhan. Sungguh Tuhan, kiranya pemerintah di berbagai negara menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan penduduk mereka masing-masing, khususnya Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Pak Presiden Jokowi Tuhan. Kami berdoa buat Menteri Kesehatan. Kami berdoa buat rumah sakit
dokter-dokter dan perawat, kiranya mereka melakukan yang terbaik Tuhan untuk menyelamatkan orang dari kematian oleh karena COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kiranya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang taat kepada peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat ekonomi bangsa ini Tuhan. Tuhan lakukan sesuatu Tuhan, kiranya tidak ada orang yang akan mengalami kelaparan. Engkau akan menyediakan kebutuhan kami dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun nampaknya seperti COVID-19 ini tidak terkendali dan tidak ada satupun bangsa yang bisa menghentikannya. Tuhan, kami percaya masih ada Allah yang ajaib. Kami percaya walaupun sudah 2 tahun kami bergumul dan menderita Allah karena pandemi COVID-19, tapi pada waktunya yang tepat Engkau akan turun tangan Tuhan untuk menyelesaikannya Tuhan, untuk menghentikan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami memberkati seluruh umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, Jemaat Bethesda Anugerah dan saudara-saudara kami yang lainnya mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berkati mereka, jagai mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hidup dan hidup itu adalah berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menaikkan doa buat STT Injil Bakti Caraka Tuhan. Kami mendoakan alumni, 29 alumni yang telah diwisuda Tuhan, yang sedang terjun langsung ke dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Allah menyertai mereka. Engkau bekerja dalam hidup mereka dan melalui hidup mereka Tuhan. Kami berdoa buat mahasiswa baru yang sedang dalam perjalanan untuk datang ke STT IBC Tuhan. Kami mendoakan buat pelaksanaan perkuliahan di STT Injil Bakti Caraka pada masa pandemi. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada dosen dan staf dan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengikuti kuliah-kuliah secara online. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini sekali lagi, jika ada di antara umat-Mu yang hampir hilang pengharapan, yang hampir menyerah oleh karena doa yang belum dijawab, oleh karena penderitaan yang bertahun-tahun, pada hari ini kami berdoa, Tuhan datanglah menolong, turun tanganlah Bapa, dan lakukanlah pekerjaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mengangkat tangan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat yang tak terbatas adanya, dicurahkan di atas hidupmu, usahamu, dan keluargamu. Dan kiranya kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara engkau, dan penyertaan dari Roh Kudus, Roh yang Maha Hadir, menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini, demikian ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Terima kasih oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Engkau ajaib. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.